Wah, ini ustadz teman-teman ya. Ustadz yang memutuskan untuk meninggalkan Islam. Kita tahu bersama kalau berbicara tentang ustadz, maka tentu saja kita berbicara tentang seseorang yang sudah paham Al-Quran, belajar Islam sejak kecil, sekolah khusus tentang Al-Quran, dan berbagai tentang literatur Islam tentu kita tidak ragukan lagi. Menyambut Natal tahun 2005, Al Zaitun mengizinkan tamu dari Yayasan The Gideon Internasional membagi-bagikan 1.400 Alkitab atau Bible secara cuma-cuma di pesantren. Wah, ini luar biasa teman-temannya, sebuah sejarah di mana pihak gereja atau pihak hamba Tuhan, pihak pendeta diberikan kepercayaan untuk membagikan 1.400 Alkitab ke pesantren. Waduh, ini sangat-sangat luar biasa. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai seorang yang murtad, ya, menceritakan pengalamannya sampai dia memutuskan untuk meninggalkan Islam dan menjadi seorang penginjil, teman-teman ya. Nah, di dalam tulisan ini menuliskan, berawal dari Natalan, Ustadz Al Zaitun murtad jadi penginjil. Wah, ini Ustadz teman-teman ya. Ustadz yang memutuskan untuk meninggalkan Islam. Kita tahu bersama kalau berbicara tentang Ustadz, maka tentu saja kita berbicara tentang seseorang yang sudah paham Al-Quran, belajar Islam sejak kecil, sekolah khusus tentang Al-Quran, dan berbagai tentang literatur Islam tentu kita tidak ragukan lagi. Dan orang-orang model seperti ini kalau kita ajak dialog misalkan lintas agama, contoh saja berdebat Islam Kristen gitu, akan sangat sulit untuk dikalahkan karena dia mempunyai referensi yang kuat tentang Islam gitu. Tetapi kalau dia sampai memutuskan untuk meninggalkan Islam, bahkan terjun menjadi seorang penginjil, maka tentu saja ini adalah sebuah mujizat yang terjadi dalam kehidupan beliau. Untuk lebih lanjutnya kita akan membacakan bagaimana kisahnya. Ya, dituliskan begini. Berawal dari Natalan, Ustadz Al Zaitun murtad jadi penginjil. Tak banyak yang tahu sepak terjang Panji Gumilang dan Muhammad Al Zaitun dengan para pendeta dan misionaris Kristen. Menjelang akhir tahun, Panji Gumilang mewakili kampus berjuluk Kampus Toleransi dan Perdamaian biasa mengirimkan kartu Natal kepada para pendeta dan pemimpin gereja. Hari Sabtu, 31 Juli 2004, Panji Gumilang dan segenap eksponen, guru, karyawan, dan ribuan santri Muhammad Al Zaitun menyambut mesra kunjungan Pendeta Rudi Rudolf Andreas Tendean, Ketua Majelis Gereja Protestan Indonesia GPIB, Jemaat Koinonia Jakarta. Pendeta Rudi didampingi oleh Dr. SB Silalahi, John Peter, Andi Sutopo, Wasio, dan 200-an anggota jemaat. Begitu rombongan gereja memasuki gedung pertemuan Al-Akbar Kompleks Mahat Al Zaitun, spontan puluhan ribu santri, guru, karyawan, dan penghuni Mahat Al Zaitun berdiri sambil bertepuk tangan riuh. Memasuki ruang pertemuan, mereka diiringi tepuk tangan dan salawat tahlal badru. Acara seremonial musik full band pun digelar lengkap dengan gitar, bass, dan drum yang pemusiknya adalah para santri. 5 orang santriwati berpakaian khas Melayu menari dengan liukan yang anggun diiringi lagu berjudul Cindai. Para pengurus dari GPIB Koinonia mendapat kehormatan membawakan lagu gereja populer berjudul Daud Menari. Dalam sambutannya, Pendeta Rudi mewakili seluruh jemaat GPIB Koinonia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Syekh Panji Gumilang yang berulang tahun sehari sebelumnya. Sedangkan Syekh Panji Gumilang berharap agar dari jalinan Al Zaitun Indramayu dengan Gereja Koinonia Jakarta akan menjadi domain yang luas demi terciptanya perdamaian dan toleransi di muka bumi Indonesia. Setelah itu, Pendeta Rudi didaulat naik ke podium untuk menutup seremonial dengan memanjatkan doa ala Kristen. Wah, ini diberikan kesempatan untuk berdoa ya teman-teman ya. Usai memimpin doa, Pendeta Rudi berdaulat untuk menancapkan patok
batu asas, tanda dimulainya pembangunan asrama ke-6 bernama Kalimatun Sawah di Mahat Al-Zaitun. Kami ingin memberikan kenang-kenangan. Kami akan mengajak Pak Pendeta dan rombongan untuk menancapkan satu patok tanda dimulainya pembangunan asrama ke-6 di Mahat Al-Zaitun. Ajak Panji Gumilang setelah menjelaskan bahwa asrama itu dinamakan Kalimatun Sawah yang artinya satu kata yang sama, satu ungkapan yang sama, satu visi yang sama. Usai prosesi peletakan batu pertama, Pendeta Rudi dan rombongan diajak memasuki Masjid Rahmatan Lil Alamin. Di masjid berlantai 6 yang berkapasitas 150.000 orang jemaah itu. Lagi-lagi Pendeta Rudi diminta berdoa. Wah, sekali lagi teman-teman ya, pendeta dipercayakan untuk memimpin doa di dalam Masjid Rahmatan Lil Alamin. Doa pendeta di Masjid Al-Zaitun ini menurut Panji Gumilang, karena masjid ini dibangun oleh orang-orang beriman, Pendeta Rudi diminta berdoa sebagai seorang umat Kristen yang beriman. Untuk menindaklanjuti keakraban Mahat Al-Zaitun dengan gereja GPIB Jemaat Koinonia Jakarta, maka sepekan kemudian tanggal 7 Juli 2004 Panji Gumilang dan rombongan berkunjung ke GPIB Koinonia Jakarta. Di depan altar gereja, Panji Gumilang berceramah di hadapan ratusan jemaah, menjelaskan bahwa visi dan misi Mahat Al-Zaitun adalah sebuah lembaga pendidikan milik umat beriman Islam bangsa Indonesia bersetting internasional, bersemangat pesantren dan bersistem modern serta bermoto sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Pada perayaan Idul Fitri Pesantren Al-Zaitun, tim yang ditunjuk untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan adalah orang Kristen. Wah, lagi-lagi orang Kristen dipercayakan dalam tugas mendokumentasi ya teman-teman ya. Dalam acara yang digelar di ruang mini Al-Zaitun Student Opera Mini tersebut, tim kesenian Al-Zaitun menyanyikan lagu Gereja Tua, ciptaan Beni Panjaitan. Ini dilanjutkan atas perintah langsung Syekh Mahat Panji Gumilang, Majalah Indonesia edisi 49 ya. Kumandang lagu Gereja Tua di pesantren adalah hal yang sangat aneh karena lagu ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan makna Idul Fitri pasca saum Ramadan. Apakah lagu Gereja Tua bisa meningkatkan iman, takwa dan akidah para santrinya? Berawal dari Natalan, Ustadz Al-Zaitun jadi penginjil. Hubungan pesantren Al-Zaitun dengan para misionaris Kristen tampak terlalu berlebihan. Wah, ini bukan terlalu berlebihan ya, tetapi sangat akrab, bisa dengan gitu bahasanya teman-teman ya. Menyambut Natal tahun 2005, Al-Zaitun mengizinkan tamu dari Yayasan The Gideon Internasional membagi-bagikan 1.400 Alkitab atau Bible secara cuma-cuma di pesantren. Wah, ini luar biasa teman-temannya, sebuah sejarah di mana pihak gereja atau pihak hamba Tuhan, pihak pendeta diberikan kepercayaan untuk membagikan 1.400 Alkitab ke pesantren. Waduh, ini sangat-sangat luar biasa. Bermula dari hubungan dekat Al-Zaitun dengan pendeta dan misionaris Kristen inilah berakibat murtadnya Saifuddin Ibrahim. Wow, inilah ya murtadnya pendeta, salah seorang pengasuh Mahat. Dalam testimoni 138 halaman yang ditulisnya, Ustadz asal Bima NTB ini berbicara bahwa Al-Zaitun sendirinya mengajar Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan jurnalistik selama 6 tahun sejak 1999. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Saikul Mahat Panji Gumilang, Ibrahim dipercaya menjadi editor kepala majalah Al-Zaitun yang bertiras 30.000 eksemplar. Dalam testimoninya, Ibrahim menjelaskan kronologis mengapa ia murtad meninggalkan Islam dan beralih profesi dari Dewan Guru Muhammad Al-Zaitun Indramayu menjadi orang evangelis Kristen. Dalam subjudul Nubuat Syekh Ibrahim menulis bahwa peristiwa kemurtadan dirinya bermula pada 16 Januari 2006 ketika Panji Gumilang menyebut dirinya dengan panggilan pendeta Abraham. Sejak saat itu Ibrahim lebih suka dipanggil Abraham. Syekh telah bernubuat untuk saya. Sejak beliau mengatakan hal itu, saya semakin kacau dan pikiran tidak tenang.
Itu juga sebabnya kenapa saya lebih suka dipanggil Abraham, tulis Ibrahim pada halaman 8. Usai peristiwa itu, Ibrahim mulai mendekati para penginjil Yayasan de Gideon Internasional yang dikenal ketika membagi-bagikan ribuan Bible di pesantren pada Natal tahun 2005. Ibrahim pun mulai belajar ilmu perbandingan agama kepada para misionaris dan pendeta. Singkat cerita, setelah berliku-liku pencari pintu masuk Kristen, akhirnya Ibrahim dibaptis di Semarang tanggal 7 Maret 2006. Setelah meninggalkan Islam dan dibaptis di Semarang tanggal 7 Maret 2006, ia pun rela berpisah dengan istri dan ketiga anaknya di Jepara, Jawa Tengah. Berarti hanya dalam tempo 3 bulan Ibrahim murtad dari Islam. Satu kata, murtad. Itulah salah satu buah kedekatan Saikul Mahat Panji Gumilang dengan para pendeta dan misionaris Kristen. Bila diteliti dari testimoni tertulisnya, wawasan agama Saifuddin Ibrahim masih perlu dipertanyakan. Misalnya dalam subjudul Percaya kepada Yesus, Ibrahim mengutip nas Al-dinu huwal aklu la dina liman al-akla lahu. Wah, ini teman-teman yang Islam ini pasti lebih lancar membacanya ya. Agama adalah akal, tidak ada agama tanpa akal, yang disebutnya sebagai hadis Nabi. Pernyataan ini sangat aneh bila ditulis oleh seorang dosen hadis. Sebagai dosen hadis di pesantren terbesar di Asia Tenggara, seharusnya dia tahu bahwa nas tersebut bukan hadis, tetapi kutipan yang tidak diketahui asal-usulnya. Para ulama ahli hadis sepakat memvonis nas tersebut bukan sabda Nabi, melainkan hadis yang tidak ada asalnya. La asanahu lahu. Imam An-Nasai dan Syekh Albani berkomentar bahwa hadis tersebut batil munkar. Dalam sanadnya terdapat nama Bisyair yang majul, asing, tidak dikenal. Ketika membuktikan ketuhanan Yesus, Saifuddin Ibrahim mengutip Al-Quran surat Maryam 33 sebagai pendukung. Menurutnya ayat ini menegaskan ketuhanan Yesus karena memakai fi'il amar, kata kerja masa lampau, past tense. Ayat Al-Quran surat Maryam 33 meyakinkan saya memahami ketuhanan Yesus. Ayat ini menggenapi semua kisah Yesus yang telah berlaku. Ayat ini menggunakan fi maldi, kata kerja masa lampau, berarti kejadian kebangkitan Yesus dan hidup kembali telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dengan kutipan itu patut dipertanyakan wawasan Ibrahim terhadap ilmu ke bahasa Arab. Tidak benar kesimpulannya bahwa surat Maryam 33 menyatakan ketuhanan Yesus karena menggunakan fi maldi. Padahal dalam ayat ini terdapat 3 kata fil, yaitu wa wulidu fi madi majul, amutu fi mudari majul. Ya, teman-teman bisa tahu sendiri lah, ini bahasa Arab semua. Dan ya tentu saja ketika orang sudah percaya kepada sesuatu, tafsirannya akan berbeda dengan tafsiran orang yang masih mempertahankan iman yang lama, teman-teman ya. Tafsiran itu berbeda-beda, orang punya pemahaman yang berbeda-beda terhadap teks kuno gitu ya. Al-Quran itu termasuk teks kuno karena ditulis atau datang daripada masa yang sudah lampau gitu teman-teman. Kita tidak pernah bisa untuk tahu makna sesungguhnya kecuali dengan cara kita menafsirkannya dengan mengaitkannya dalam konteks manapun ya. Kalau misalkan contoh surat Paulus misalkan, kita akan menafsirkannya sesuai dengan seluruh tulisan Paulus, bagaimana memahami satu teks yang ditulis oleh Paulus. Karena kalau kita tidak menafsirkannya, kita tidak akan bisa untuk datang kepada Paulus di dalam kuburan untuk bertanya tentang apa maknanya dari apa yang dia tulis. Karena itu adalah teks kuno, maka penafsiran itu bebas terhadap setiap orang, asalkan tidak lari daripada konteks. Ungkapan Nabi Isa pada ayat tersebut memakai kalimat walidu, telah dilahirkan, karena peristiwa kelahirannya sudah terjadi. Sedangkan kalimat amutu akan dimatikan dan atsu akan dibangkitkan. Memakai fil mudari karena peristiwa kematian dan kebangkitannya belum akan dan terjadi. Dengan wawasan Islam sedangkal itu, tak heran jika Saifuddin Ibrahim begitu mudahnya. Ya, inilah komentar-komentar daripada orang yang sebetulnya tidak setuju tentang murtadnya Saifuddin Ibrahim ya teman-temannya. Tetapi tidak mengapa, karena Saifuddin Ibrahim sekarang telah menjadi pengikut Kristus dan sudah setia dalam penginjilan, bahkan telah memurtadkan banyak orang. Demikianlah kisah daripada seorang yang sangat terkenal di dalam Islam teman-teman, yang memutuskan untuk murtad dari Islam ya. Silakan tulis pendapat teman-teman dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.